Penyebaran virus Omikron merajalela di negara-negara Eropa. Kenaikan kasus positif COVID-19 terjadi di negara Eropa yang memiliki cakupan vaksinasi tinggi. Lemahnya penerapan protokol kesehatan dan tidak adanya pembatasan sosial diduga semakin mempercepat penyebaran varian Omikron di negara-negara Eropa. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Derby Inggris, Dono Widiatmoko. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Dono. Selamat sore, Mbak Rifana. Oke, Pak Dono, varian Omikron di negara-negara Eropa ini meningkat pesat. Inggris dan Perancis mencatatkan penambahan jumlah kasus ratusan ribu. Apa penyebabnya, Pak Dono, menurut analisa Anda di sana? Saat ini memang angka meningkat pesat, angkanya sedang tinggi-tingginya saat ini. Bahkan selama COVID ini terjadi sudah hampir 2 tahun, angka yang dilaporkan kasus baru adalah angka tertinggi saat ini di rekornya. Penyebabnya diperkirakan adalah beberapa, salah satunya adalah aktivitas yang menjelang liburan seperti biasa di sekitar akhir tahun, Natal, kegiatan ekonomi meningkat. Tapi di luar itu adalah munculnya varian Omikron yang data-data yang kita dapatkan sejauh ini adalah varian ini lebih mudah menular, lebih mudah menularkan atau kadar infeksiusnya lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya. Jadi saat ini Omikron sudah menjadi varian yang dominan di Inggris, sudah sekitar 60% dari seluruh 70% varian yang beredar di Inggris ditemukan dari varian Omikron, sementara yang lain adalah Delta. Sampai sejauh ini angka yang tinggi itu bagusnya tidak diikuti dengan terlalu meningkatnya angka rawat di rumah sakit. Dan angka kematian juga tidak meningkat terlalu pesat. Oke. Baik, artinya libur Natal ini kemudian mempengaruhi ataupun turut mempercepat penyebaran varian Omikron begitu ya, karena banyak restoran yang buka, kemudian tempat-tempat publik juga buka dan tidak ada pembatasan sosial di sana. Tapi saya mau tanya Pak Dono, apakah kemudian faktor ras Caucasian ini turut berpengaruh kepada mutasi varian Omikron di sana? Karena kita lihat penambahannya yang sangat pesat adalah negara-negara Eropa dengan di Amerika Serikat begitu. Sementara kalau kita bandingkan di Asia, sampai saat ini angkanya penyebarannya tidak sebanyak di negara-negara Eropa begitu Pak Dono. Belum ada studi yang menyatakan seperti itu. Belum ada studi yang kuat ya, yang menyatakan hal seperti itu. Yang ada adalah studi-studi secara garis besar, memang kebanyakan kasus sekarang terjadi di Eropa. Kenapa terjadi? Dilaporkan Omikron banyak terjadi di Eropa, khususnya di Inggris, karena tes genotip sequencing itu sangat banyak dilakukan di Inggris. Jadi hampir dari 100% orang yang di PCR, setengahnya akan dilakukan tes genotype sequencing. Jadi tentu saja semakin banyak dites, semakin banyak akan ditemukan. Jadi sampai sejauh ini belum ada petunjuk secara akademik yang menyatakan bahwa ras berpengaruh atau ethnicity berpengaruh pada hal tersebut. Bisa kita lihat khususnya di Inggris, tadi disebutkan juga angka yang paling tinggi itu ada di London. Dan London adalah sebuah melting pot dari sisi ethnicity. Di London itu banyak sekali berbagai macam ras, bukan hanya Caucasian, tapi ada imigran atau orang-orang yang tinggal di London itu sebagian besar berasal dari luar Inggris atau luar Eropa. Jadi belum ada bukti seperti itu. Belum ada bukti ataupun data ilmiah ya yang mengaitkan faktor ras dengan penyebaran varian Omikron. Tapi apakah faktor cuaca yang memasuki musim dingin juga berpengaruh pada peningkatan pesat varian Omikron di negara-negara Eropa, Pak Dono? Itu jelas. Kalau faktor cuaca jelas. Jadi bahkan sebelum COVID saja, bahwa di setiap musim dingin selalu terjadi peningkatan angka infeksi influenza. Influenza secara umum ya, secara umum. Karena kegiatan selama musim dingin, masyarakat
banyak kegiatan yang sifatnya mengumpulkan banyak orang pada suatu tempat, misalnya pusat perbelanjaan, restoran, dan sebagainya. Kegiatan indoor semakin banyak. Kegiatan dalam ruang-ruangan semakin banyak. Apalagi selama beberapa bulan terakhir, Inggris kan sudah tidak menerapkan social distancing secara ketat. Ya, sudah 5 bulan terakhir. Seperti Anda sekali lihat, banyak laporan sepak bola, misalkan pertandingan sepak bola, konser, sudah terbuka sebetulnya di Inggris. Baru beberapa hari belakangan ini ada sedikit pengetatan, ada sedikit pengurangan, dan juga imbasnya kalau seorang dinyatakan positif, tentu saja masih diminta untuk isolasi mandiri. Jadi ada misalnya beberapa klub sepak bola yang saat ini baik pemain, staf maupun pelatihnya terkena COVID, jadi mereka mereka harus mengisolasi dirinya. Jadi paksa pertandingan sepak bolanya ditunda seperti itu. Tidak ada pembatasan. Itu juga terjadi pada beberapa aspek yang lain. Layanan publik, rumah sakit juga beberapa mengalami kesulitan karena stafnya sendiri terinfeksi COVID, jadi mereka harus isolasi. Jadi walaupun angka perawatan di rumah sakit tidak terlalu banyak, tetapi ada terjadi disrupsi karena orang yang terinfeksi COVID tetap harus menjalani isolasi. Dan ini ya. Pak Dono, kita tahu bahwa angka vaksinasi di negara-negara Eropa cukup tinggi. Kalau di Inggris memang yang paling rendah adalah di London ya. Tapi apakah kemudian tidak cukup ya untuk menahan laju penyebaran varian Omikron di Inggris dan juga negara-negara Eropa lainnya? Ya, seperti diketahui bahwa vaksinasi tidak efektif untuk mencegah penularan. Tetapi vaksinasi lebih berguna untuk mengurangi angka keparahan. Jadi sampai sejauh ini memang vaksinasi tidak bisa mencegah orang terinfeksi dari COVID. Tetapi orang yang sudah pernah divaksinasi akan lebih tahan jika terinfeksi. Jadi risiko orang untuk dirawat di rumah sakit atau penyakitnya menjadi parah berkurang. Sejauh ini diperkirakan vaksin masih sangat efektif. Vaksin masih sangat efektif untuk mengurangi risiko perawatan di rumah sakit. Kalau infeksinya sendiri memang tidak, infeksi hanya bisa dicegah dengan protokol kesehatan. Baik. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang hampir ratusan ribu ya di Inggris dan juga negara-negara Eropa lainnya, apakah kemudian pemerintah Inggris dan pemerintah negara-negara Eropa lainnya kemudian akan menerapkan aturan karantina? Ya, beberapa negara sudah melakukan aturan-aturan yang memperketat kembali. Misalkan kemarin sebelum Natal, Spanyol dan Inggris atau Yunani mewajibkan kembali penggunaan masker di luar ruangan. Sementara Inggris atau England sampai hari ini masih mewajibkan penggunaan masker di dalam ruangan, di luar ruangan tidak. Tapi kegiatan ekonomi masih boleh berjalan. Tetapi per hari ini 26 Desember, beberapa bagian di Inggris yaitu Wales, Scotland dan Northern Ireland sudah melakukan pengetatan kegiatan di dalam ruangan. Jadi misalkan restoran sudah mulai dikurangi kapasitasnya. Kalau di Inggris belum, mungkin masih bergulir pengambilan keputusannya. Tetapi di negara-negara bagian Inggris yang tadi, Wales, Northern Ireland dan Scotland, per hari ini sudah mulai dilakukan pengetatan. Tentunya kegiatan-kegiatan dalam ruangan, misalkan klub malam dan sebagainya sudah mulai diketatkan. Sementara Inggris belum sampai hari ini. Kalau di negara lain sudah banyak, misalkan Jerman, Bulgaria, negara-negara di daratan Eropa, pembatasan kegiatannya sudah bervariasi, sudah mulai diketatkan. Beberapa negara lebih ketat, Belanda juga mulai memperketat protokolnya kembali. Denmark juga semula Denmark sudah
melepaskan semua protokol. Sudah tidak ada protokol sama sekali di Denmark minggu-minggu terakhir. Baru beberapa hari yang lalu mereka mengubah kebijakannya untuk melakukan kebijakan protokol kesehatan kembali di Denmark. Baik. Kita berharap bahwa penyebaran varian Omikron di Eropa bisa segera mereda begitu ya, dan para WNI yang di sana juga semuanya sehat-sehat dan juga selamat. Terima kasih sekali Pak Dono Widiatmoko, pengajar kesehatan masyarakat Universitas Derby Inggris, atas penjelasannya pada sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Sehat selalu Pak Dono. Terima kasih Mbak Devina.